Seri kedua dan ketiga Formula E musim 2023 telah berlangsung di Diriyah, Arab Saudi. Di balapan malam ini, banyak poin yang bisa kita bicarakan. Mulai dari pole position yang emosional, berkuasanya mesin Porsche, hingga tim yang akhirnya pecah telur di balapan ini. Hari Kamis di Diriyah diawali dengan uji coba rem darurat di roda belakang mobil Gentry. Sesuai namanya, rem ini hanya aktif pada saat darurat, terutama saat sistem pengereman regeneratif tidak bekerja. Rem ini didesain sekali pakai, dengan asumsi jika rem ini aktif, maka mesin dianggap mati total dan tidak dapat berjalan dengan aman lagi. Mirip dengan bagaimana pelindung kepala halo bekerja. Rem ini juga diawasi oleh FIA agar tim tidak dapat memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. IPRI Diriyah jadi tempat bersinarnya dua pembalap saat kualifikasi. Sebastian Buemi akhirnya kembali pole position untuk pertama kalinya sejak IPRI New York Race 1 2019. Ia berhasil start terdepan setelah mengalahkan Jack Hughes di babak final hari Jumat. Baginya pole position ini sangatlah emosional, terutama setelah 3 musim terakhir yang tidak terlalu baik bersama Nissan E-Dams. Sayangnya di balapan, Buemi tidak bisa mengkonversi pole menjadi kemenangan karena kalah efisien dan harus puas finish keempat. Bicara tentang Jack Hughes, giliran pembalap Inggris ini yang bersinar di kualifikasi kedua hari Sabtu. Hughes berhasil mengalahkan Mitch Evans di final dan meraih pole position di balapan ketiga dalam karirnya. Di Diriyah Race 2 sayangnya Hughes juga tidak bisa mengkonversi pole menjadi kemenangan. Ia kalah start dari Mitch Evans dan sejak saat itu perlahan mundur dan finish kelima. Nanti kita bahas finishnya Hughes ini. Meski begitu, Diriyah menjadi tanda bahwa cemerlangnya Jack Hughes masih bisa berlanjut sepanjang musim. Poin berikutnya adalah juara dunia bertahan Stoffel Vandoorne yang gagal poin di Diriyah. Vandoorne gagal tembus duels, start ke-17 dan finish ke-11 di hari Jumat. Sementara di hari Sabtu, Vandoorne akhirnya tembus ke duels untuk pertama kalinya musim ini meski hanya bisa start ke-8. Di balapan pun, Vandoorne kembali lintasi garis finish ke-11 sebelum akhirnya di penalti akibat dianggap tidak mengaktifkan attack mode. Menurut pembalap Belgia ini, sistem elektronik di setirnya mati sehingga ia tidak mendapat informasi apapun termasuk attack mode. Vandoorne pun finish ke-20 di hasil akhir, menambah hasil buruknya yang baru mendapat 1 poin dari 3 balapan. Beda dengan rekan setimnya Jean-Éric Vergne yang raih 6 poin di Diriyah Race 1. Vandoorne juga mulai mewanti-wanti di Ouspensky yang mulai menunjukkan penurunan performanya hanya dalam sehari. Sementara itu, customer tim yang menggunakan mesin DS, yakni Maserati MSG Racing, juga menjalani race weekend dengan tidak begitu baik. Kedua mobil mereka crash di kualifikasi hari Jumat. Edoardo Mortara tidak mengalami kerusakan yang berat, sehingga bisa ikut balapan. Sementara, Maximilian Günther tidak dapat ikut dan mobilnya harus diservis semalaman. Untungnya, Maserati bisa selesai memperbaiki mobil di hari Sabtu dan mengantarkan kedua mobilnya masuk ke top 10 kualifikasi. Di balapan pun, Edoardo Mortara mampu memberikan 2 poin lewat finish ke-9. Mesin Porsche kembali menunjukkan dominasinya. Setelah Jack Dennis menang di Mexico City dengan Andretti bermesin Porsche, di Diriyah giliran Pascal Wehrlein yang sapu bersih kemenangan. Ia bisa menang masing-masing dari start ke-9 dan ke-5. Menurutnya, paket mobil dari Porsche sangat membantu balapan Wehrlein, terutama saat menikung. Dengan kecepatan menikung tinggi, mobil tidak perlu banyak listrik saat kembali berakselerasi dan masih mendapat laju yang kencang. Disinilah keunggulan yang perlu dikejar tim lain. Jack Dennis juga masih berperforma baik di Diriyah dengan sapu bersih posisi kedua setelah start ke-11 di hari Jumat dan start ke-6 di hari Sabtu. Dari 3 balapan yang sudah berlangsung, sudah jelas mesin Porsche akan jadi penantang yang berat musim ini. Podium Diriyah memang milik Dennis dan Wehrlein, yang ketiga cuma numpang. Sam Bird akhirnya kembali naik podium untuk Jaguar setelah musim 8 yang berat menurutnya. Ia finish ketiga di hari Jumat setelah sempat memimpin balapan dan bersaing dengan Pascal Wehrlein. Di hari Sabtu pun ia juga punya peluang podium. Meski punya energi lebih banyak, Bird tidak mampu merebut posisi ketiga dari René Rast dan harus puas finish keempat. Sementara itu, René Rast memberikan podium pertama bagi McLaren di hari Sabtu setelah finish kelima di hari Jumat.
Ini menunjukkan masih bagusnya pembalap Jerman ini di Formula E, sekaligus mempertegas bahwa McLaren bisa menjadi penantang podium musim ini. Belum lengkap rasanya jika kita tidak membahas finish di Riyadh Race 2. Jack Hughes kehabisan baterai lebih awal yang membuat Mitch Evans terkejut dan mendorongnya ke garis finish. Di saat yang bersamaan, Sebastian Buemi merebut posisi ke-6 dari Evans. Buemi bagai ketimpa durian runtuh, dan menurutnya, andai Evans tidak gaspol saat mendorong Hughes, ia juga bisa merebut posisi ke-5 dari Jack Hughes. Ini kalau kita jadi Evans kesel sih, udah kehalang, turun 1 posisi pula. Pascal Wehrlein kini memimpin klasemen dengan 68 poin, disusul Jack Dennis 6 poin di bawahnya. Di tempat ketiga ada Sebastian Buemi dengan 31 poin yang unggul tipis di atas Sam Bird dan 2 McLaren. Dan Ticktum dan Sasha Fenestras raih poin di Diriyah setelah masing-masing finish ke-10 dan ke-8. Di klasemen tim, Andretti masih memimpin, unggul 2 poin di atas Porsche, dan posisi ketiga ditempati McLaren. Formula E akan berlanjut di salah satu kota baru musim ini, yakni Hyderabad, India, pada 11 Februari mendatang. Itu dia poin-poin dari IPRI Diriyah 2023. Menurut kalian, siapa yang paling mentereng? Bisakah Porsche atau Andretti tetap konsisten di atas? Atau ada yang berani merusak persaingan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.